Kalau Anda menyimak ulasan yang sebelumnya, sempat kita bahas tentang elite wave dengan kesempatan peluang sampai wave kelima penurunan. Ternyata kali ini Anda juga harusnya sudah menyimak bahwa kemungkinan wave kelima tersebut sudah selesai. Ya, walaupun tidak sampai 2270, tapi areal 2281 cukup dekat dengan teritori support yang kita perkirakan itu adalah zona demand yang juga lebih kuat. Oke, selanjutnya bagaimana? Apakah ini berarti momentum yang tepat untuk tetap melakukan pembelian atau masih ada gangguan? Ini yang harus kita lihat dan sumbernya termasuk dari nasib US dollar selanjutnya. Ya, ini adalah grafik US dollar, grafik keempat, di mana potensi pergerakan sebelumnya itu sempat terjadi kenaikan persis dengan apa yang kita duga. Dan itu persis ada rejection di zona support 38,2%, naik sampai teritori 100%-nya, di 106.50-an. Nah, cuman sayangnya memang ini tidak naik lebih tinggi ya. Tapi kita perkirakan kalau misalkan Anda mengharapkan bahwa ini adalah elite wave juga, 1, 2, kemudian 3, 4, 5, maka sebetulnya kenaikan untuk US dollar seharusnya di grafik keempat ini menandakan sudah selesai. That means, kemungkinan potensi selanjutnya adalah ini rebound sebagai wave B, kemudian nantinya kita akan dapatkan wave C, penurunan at least mungkin bisa saja equal dengan wave keempat, atau bahkan lebih rendah. Kalau misalkan wave A-nya sudah kurang lebih sama dengan wave 4, maka seharusnya wave C ini akan relatif lebih rendah dari keduanya. Jadi kita perkirakan kenaikan mungkin ada persis dengan apa yang kita perkirakan kemarin, maka arealnya masih condong di dalam teritori ini. Nah, kemudian yang juga tak kalah menarik adalah kalau kita perhatikan US Treasury Yield, kita juga masih menantikan adanya kesempatan kenaikan dibereskan terkait dengan elite wave. Cuman sayangnya, kita melihat di sini potensi kenaikan sebelumnya, kelihatannya kita bisa asumsikan bahwa ini adalah target wave 5 yang relatif lebih kecil. Artinya terlalu singkat, tapi mungkin bisa masuk kriteria. Oke, kita anggap begini. Ini wave 1, kemudian ini wave kedua, lalu kemudian ini wave ketiga, dan ini wave keempat, maka ini adalah wave kelima. Terlalu pendek? Ya, saya pun berpikir seperti itu. Tapi kalau misalnya kita asumsikan ini benar, maka kemungkinan yang terjadi adalah mirip dengan apa yang terlihat di grafik USD tadi. Artinya, kemungkinan kalaupun ada pantulan, maka kemungkinan pantulan itu hanya relatif sebentar. So, kalau kita perkiraan ini, maka inilah waktunya dia untuk penurunan wave ke C. Dan itu berarti menyambangi teritori 4,54%, di mana kali ini dia sedang berada di 4,612. Tapi, perkiraan kita bisa saja hampir sama dengan kemarin, yaitu kalau misalkan kita asumsikan bahwa wave keempat ini belum selesai, baru kemudian nanti wave kelimanya akan terjadi kenaikan lebih cepat lagi di 4,8%, barulah kita perkirakan mungkin nantinya muncul wave A, wave B, wave C, itu kurang lebih setelah dia sentuh kenaikan berikutnya. Artinya jangan terburu-buru menyimpulkan bahwa emas sudah saatnya naik, meskipun kita lihat memang sudah ada kenaikan. Tapi begini, kondisi kita masih punya PR, yaitu data non-farm payroll di minggu ini, yaitu di hari Jumat, dan saya belum mengecek apakah data CPI atau inflasi Amerika akan rilis minggu depan atau 1 minggu ke depannya. Artinya, kita masih tetap dalam pertanyaan, apakah wave kelima ini sudah selesai di sini, atau memang dia belum selesai? Semua terkait dengan jawaban kita, karena ini akan sangat mempengaruhi outlook dari emas berikutnya. Dan juga termasuk nasib USD Japan Yen. Nah, kalau kita kembali lagi di grafik DXY, maka kemungkinan kecenderungan untuk bearish ataupun penurunan akan jauh lebih kuat karena ditunjang dengan grafik ataupun pola candle 2 candle terakhir itu adalah bearish engulfing. So, kita perkirakan penurunan untuk US dollarnya akan lebih dominan untuk hari ini. Nah, itu pula kalau misalkan kita perhatikan dari pergerakan pound sterling, kemarin ternyata dia gagal untuk tembus level support neckline, teman-teman. Jadi ceritanya, minggu lalu kita sempat mendapatkan hal yang tidak terduga, yaitu kaitannya dengan inverse head and shoulder di grafik pound sterling, terutama untuk time frame H4. Dan akhirnya ternyata tembus. Waktu penembusan ini ternyata dia tertahan di zona 1.2560, kemudian kemarin dia tertekan sampai 1.2460-an. Nah, kemarin pula kita memperkirakan kalau ternyata Fed mungkin saja akan mengejutkan semua pihak dan dengan sisi hawkishnya akan menekan semua mata uang yang versus US dollar. Tapi apa yang terjadi? Ternyata sama sekali tidak terjadi. Dan Fed membuyarkan semuanya dan Powell mengatakan tidak ada kenaikan. Sehingga akhirnya pound sterling berhasil rebound dan dia memanfaatkan pelemahan US dollar. Ini pula yang menjadikan akibat kenapa yang kita asumsikan sebagai inverse head and shoulder ini kelihatannya masih tetap ditunjang untuk potensi kenaikan. Tapi hati-hati,
kita pun punya ancaman yang serius, yaitu kaitannya kalau misalkan kenaikan ini gagal untuk tembus 1.2560, maka kemungkinan asumsi saya berikutnya adalah terkait dengan potential double top. Kalau ini yang terjadi, berarti double top ini akan mengancam kembali zona neckline yang sebelumnya merupakan neckline resisten dari inverse head and shoulder, yang sekarang tentunya akan menjadi neckline support dari double top. Nah, tapi ingat ya, posisinya adalah harus memastikan apakah 1.2560 itu ditembus apa tidak. Kalau tembus berarti kita ini adalah kelanjutan dari pola inverse head and shoulder yang target utamanya adalah 1.2650. Tapi kalau tidak tembus, Anda boleh lakukan sell atau switch strategi menjadi sell dengan catatan pasang stop loss saja di atas 1.2600. Ya, ini untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk bahwa double top tidak terjadi, teman-teman. Tapi kalau double top tersebut harus confirm setelah tembus 1.2450. Saya rasa saya akan tetap melakukan buy terlebih dulu. Tapi kalau misalkan tidak ada penembusan 1.2560 atau bahkan 1.2600, saya akan switch strategi menjadi sell. Nah, di daily-nya menjelaskan hal tersebut alasannya, yaitu MA200 saat ini 1.2560-an dan trendline resisten itu 1.2570. Jadi cukup berdekatan. Kedua zona tersebut harus ditembus untuk mendapatkan bullish yang lebih kuat untuk pound sterling. Kalau tidak, yang terjadi adalah persis dengan apa yang terjadi selama 3 atau 4 hari terakhir. Setiap kenaikan digagalkan dan akhirnya dibentangkan kembali, dan akhirnya MA200 yang berperan menekan lebih lanjut. Jadi, bullish ataupun bearish itu masih tetap katakanlah seimbang, tapi semua akan ditentukan dari salah satu area. Strong bearish akan lebih terdukung kalau misalkan dia tembus di bawah 1.2460. Nah, sementara untuk crude oil, kelihatannya potensi dari penurunan ini belum selesai, teman-teman. Apalagi kalau kita lihat di sini, potensi support sudah ditembus, kemudian dari rising wedge pun sudah ditembus. Nah, berarti berikutnya memang kita akan melihat zona 76 dalam waktu dekat. Itu pun dengan catatan, kemarin penurunan terhenti di zona 78 persis dengan area yang kita tandai ini. Nah, satu sisi teman-teman yang juga ingin saya tunjukkan dan juga mengingatkan adalah terkait dengan grafik daily. Kita masih memiliki PR utama, yaitu kelanjutan penurunan karena kita memiliki pola head and shoulder di sini, dan sudah confirm 2 hari terakhir penurunan di bawah neckline, dan akhirnya dia terhenti berdasarkan trendline yang kita buat selama 2 minggu terakhir. Ya, kurang lebih 2 minggu terakhir. Nah, kalaupun misalkan kita anggap ini belum selesai, tapi 50% sangat wajar dia terpantau dan diharapkan tidak naik di atas 81. Intinya, selama tidak kembali di atas 81, maka kita akan tetap lakukan sell dengan asumsi bahwa head and shoulder masih tetap dominan. Nah, tapi dalam jangka pendek, sebaiknya Anda hindari kemungkinan melakukan sell di zona 79. Saya lebih prefer 80, dan itu adalah zona aman. Kalaupun penurunan, maka kemungkinan targetnya adalah sesuai dengan ketinggian dari bagian head. Dan itu kita sudah ukur, kurang lebih akan mendapatkan zona di $74. Nah, satu sisi, kembali ke grafik 4. Ini berarti, kalaupun terjadi pantulan, saya tidak berharap ada pantulan lebih tinggi daripada zona 23,6% ataupun 38,2%, yang secara kebetulan juga bertahan di kisaran zona resisten historical. So, pull up ataupun retest resisten itulah kesempatan untuk melakukan sell, dan target utama adalah $76. Dan untuk sementara, kalau ada rebound ke 80, itulah teritori untuk sell Anda, dengan target terdekat adalah $78. Nah, kemudian kalau kita lihat dari emas, posisinya adalah, kalau bisa kita lihat kemarin posisi dari 1, 2, 3, 4, 5, maka level 5 tersebut walaupun tidak menyentuh zona coklat ini, tapi tetap dia berada di bawah zona wave ketiga, dan itu sesuai dengan ekspektasi dan juga masih tetap mengikuti aturannya. Yang terpenting adalah, ingat, wave 5 hampir sama dengan wave 1 atau sedikit lebih panjang, tapi tidak boleh lebih panjang daripada wave 3. Jadi, penurunan kemarin langsung sampai 2281 adalah yang cukup ideal sebagai panjang dari wave kelima. Nah, tentunya kenaikan ataupun rebound yang terjadi setelahnya itu adalah kejadian yang sekaligus menandakan rebound untuk wave A, B, C. Persis dengan apa yang kita gambarkan sebelumnya. Jadi, kalaupun misalkan kita asumsikan kita sedang berada di zona wave B, dan kemudian tinggal menunggu waktu untuk wave C menyambangi ataupun tembus zona 2320 ataupun bahkan 2330.
Catatannya teman-teman, yang paling penting adalah dia bisa bertahan di atas 2325, maka bullish akan lebih terbuka. Walaupun catatan yang paling dan juga tidak kalah penting adalah kenaikan belum waktunya diatakan sangat kuat selama dia belum tembus di atas 2350 atau 2355. Ini ditunjukkan dengan grafik H4 yang juga menunjukkan potensinya adalah dia dalam balutan right swing ataupun falling wedge. Falling wedge ini akan terkonfirmasi saat harga berhasil ditutup di atas resistennya dan target yang paling dekat adalah 2355. Nantinya di 2355 harus hati-hati karena kemungkinan hanya dua. Apakah dia rejection turun atau dia akan melanjutkan kenaikan. Kalaupun misalkan kita asumsikan kenaikan, maka yang paling penting adalah selama dia berhasil tutup di atas 2325, itu yang paling utama. Tapi kalau tergelincir di 2306, Anda bisa pertimbangkan melakukan sell, switch menjadi sell, tapi hati-hati targetnya mungkin cukup dekat, yaitu 2296 atau maksimum 2281.